Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini saya sedang berada di kawasan wisata Baturaden dan tepatnya di pintu masuk ya teman-teman. Jadi pada hari ini saya akan membawa teman-teman berkeliling ke area kawasan wisata Baturaden ya. Intinya kita akan eksplor jalan-jalan menuju wisata Baturaden. Oke? Langsung saja ya kita berangkat. Untuk jalannya saya pakai jalan utama teman-teman. Jadi naik kita akan pakai jalan utama dan turunnya baru kita akan lewat jalan pedesaan seperti itu. Oke, kita langsung berangkat dari gerbang kawasan wisata Baturaden. Gaskeun. Oke. Jadi karena hari ini adalah hari weekend, jalan-jalan itu cukup padat ya. Kemungkinan nanti di atas bakal banyak pengunjung wisata Baturaden. Oke, teman-teman langsung ikuti saja, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Mudah-mudahan saya dapat memberikan update terus video-video saya, terutama yang berhubungan dengan explore kawasan kota maupun wisata ya teman-teman. Jika ada saran mau jalan mana yang harus saya lewati, silahkan komentar di kolom komentar. Teman-teman ini ada yang hajatan, kebetulan lagi nggak lapar. Kalau lagi lapar sepertinya saya bakal mampir teman-teman. Oke, kita salip aja. Jadi saya ini tadi startnya dari Purwokerto ya teman-teman. Ini kita udah masuk kawasan yang ada villa-villanya ya. Jadi di Baturaden itu ramenya sama tempat hotel villa ya. Nah ini ada GWK ya. Ini dulunya adalah kolam renang dan sekarang berevolusi. Tadi ada tulisan karnaval lampu ya, Carnival Light. Ini kampus Poltekkes Semarang ya, kampus Baturaden. Jadi di Purwokerto juga ada Poltekkes kita di Baturaden baru. Cuacanya hari ini berkabut mendung ya, di atas itu kelihatan. Nah, jadi Trans Prajumat juga lewat sini teman-teman. Nah, ini kalau ke kiri teman-teman itu adalah arah ke Curug Jenggala dan Curug Gomblang ya. Ini masuk ke sini nanti. Oke, mudah-mudahan nanti kita ada cukup waktu, kalau nggak hujan kita explore ke sana ya teman-teman. Kita terus naik ya, karena Baturaden memang daerahnya di dataran tinggi dan jalannya pun naik terus, nggak ada datarnya. Ini udah kawasan villa-villa, kamar hotel ya. Ini udah masuk. Sebentar lagi kita sampai di terminal di Baturaden. Padahal ini weekend tapi nggak terlalu ramai ya. Kita lihat nanti apakah di tempat-tempat wisatanya ramai. Oh teman-teman, ini udah mulai dingin ini. Salahnya saya dapat jaket cuma pakai flanel. Dingin, ay.
jalan ya, kalau misalkan lagi cerah itu Gunung Slamet kelihatan gede banget. Bisa nggak itu? Nah, kita udah masuk ke apa ini? Ini baru teman-teman, baru direnovasi, masuk kawasan Baturaden ya. Tadi kan gerbang ya, sekarang apa ya? Baru ini. Jadi ada tulisan, oh ini terminal nih sebelah kanan. Nah ini kita ke kanan karena kalau lurus itu jalan satu arah teman-teman. Nah kita masuk ke lokal wisata Baturaden, Repotan. Arahnya ke kanan ya. Jadi otomatis kita harus melewati jalur utara. Nah ini ke Curug Kanesia nih kanan. Jadi kawasan wisata Baturaden tuh banyak teman-teman untuk tempat tujuan wisata. Ada curug, ada taman wisata, ada luas banget. Kita akan lewati saja pintu-pintu masuknya. Nah ini kalau ke kanan itu ke arah Limpakus, ke Telaga Sunyi ya. Nah, sekarang udah luas parkirannya. Nah ini kalau lurus ini parkiran buat mobil. Nah kita udah masuk ke lokal wisata, objek wisata Baturaden. Kita ambil kanan, kalau ke kiri itu turun lagi. Oke, hati-hati, nggak ada mobil. Oke. Oh beneran teman-teman, ternyata lagi rame pengunjung. Permisi. Nah di sini tuh banyak orang-orang jualan ya di sebelum pintu gerbang masuk lokal wisata. Nah ini pintu masuk lokal wisata ini ke ini. Nanti kita nggak masuk ya, karena konten hari ini kita cuma ngelewatin saja yang bisa akses motor. Nah ini ke level Baturaden juga ke atas. Nah ini nih yang baru nih, ini adalah renovasi Taman Botani dan Bukit Bintang teman-teman. Nah ini luas banget, itu di atas itu bisa dipakai buat konser. Nah, kita sekarang lanjut ke tempat lainnya. Jadi saya akan berikan kalian petunjuk jalan mana saja yang menjadi kawasan wisata di area Baturaden. Nah ini saya perjelas lagi ya, ini dia pintu masuk lokal wisata, dan itu ada pesawat ya, itu dipakai buat teater ya. Kita tulis teater alam. Lagi rame Baturaden. Sekarang kita turun. Nah ini jalannya satu arah. Kita santai ya. Nah, kalau malam itu kelihatan banget Purwokerto itu jelas. Dinamakan Bukit Bintang yang tadi itu karena emang kota-kota lampu kota itu terlihat seperti bintang. Nah ini suasananya di sini sejuk, adem, karena saya nggak pakai jaket jadi dingin. Nah ini hotel kayaknya kosong, ini hotel gede tapi kosong. Hotel Rosenda ya, cocok banget nih. Buat apa tuh hotel? Kita sekarang ke Limpakus ya. Jadi tadi kan kita lewat kanan, sekarang kita lewatin lagi, diambil kiri ya. Nah, ini baru direnov, kurang ini aja, kasih atap, jadi kalau hujan nggak hujanan.
Ini udah bagus banget sekarang Batu Raden perkembangannya semenjak Covid. Jadi pas lagi Covid itu kawasan wisata Batu Raden itu lagi gencar-gencarnya renovasi. Jadi gimana caranya biar pengunjung menarik lokal wisatawan lokal maupun asing itu dengan cara merenovasi biar orang-orang mau balik lagi dan tidak bosan, tentunya dengan suasana baru di lokal wisata Batu Raden. Tadi kita lurus kalau ke arah lokal wisata Batu Raden. Sekarang kita ambil kanan ya, ambil kanan ke arah Limpakus, kemudian Telaga Sunyi, terus BPUPTU Sapi Perah ya, Sapi Perah. Jadi kalau misalkan lagi di Ombar ya bahasanya, lagi di Angon sapi-sapinya itu kalian bisa berwisata bareng sapi ya. Tapi nggak bisa foto bareng, nggak bisa masuk ke kandangnya tanpa seizin tentunya ya. Nah ini ada wisata jeep ya, bagi teman-teman yang mau berwisata jeep silahkan booking saja di sini ya. Nah, kalau saya belum pernah. Kalau soal penginapan teman-teman jangan bingung, banyak di sini. Nah itu kalau lurus itu kita masuk ke BPUPTU ya, ternak sapi ya. Sapi perah. Nah kalau tadi kita masuk ke lokal wisata Batu Raden, kalau sekarang kita masuk ke areanya Kebun Raya Batu Raden ya. Kalau sekarang dinamakan Wana Wisata Batu Raden. Dan kalau masuk kita juga ada Kebun Raya, kemudian ada Pancuran Pitu. Nah ini untuk masuk ke Wana Wisata Batu Raden. Nah kita ambil kanan aja teman-teman. Ramai ternyata di sini. Nah ini sebelah kanan itu kalau lagi ada sapinya itu banyak berkeliaran. Di Wana Wisata Batu Raden atau di Kebun Raya Batu Raden ini teman-teman juga bisa camping ya, disediakan juga bagi teman-teman yang mau outbound atau kegiatan alam dan harus camping. Ini salah satu opsi di Batu Raden karena udah terjamin aman, karena pintu masuknya tuh dijaga. Nah ini jalannya mulus, bisa buat cornering, tapi karena saya lagi ngevlog sambil ngomong, cari aman aja. Di sepanjang jalan ini ada beberapa wisata yang bakal kita lewati. Nah, yang terdekat nih di bawah nih ada Grojogan Ratu ya. Ini parkirannya luas ya, teman-teman bisa lihat nih belakang saya. Itu parkiran Grojogan, bukan Grojogan Ratu, sorry, Curug Pinang ya. Curug Pinang ini parkirannya juga ada orang jualan. Nah Curug Pinang itu sebelah kiri. Nah ini dia, Curugnya sebelah kiri. Nanti saya liatin pas lewat pulangnya. Ini lagi rame. Asik. Wah, ini cuacanya nggak panas, nggak mendung, tapi adem. Dan sepanjang jalannya itu juga banyak penginapan ya, villa, hotel ada ya. Ya bintang setengah sampai bintang 5 juga ada. Kalau bintang 5 nggak tahu. Angkot pun juga ada yang mau
memajukan usaha angkot ya, karena emang angkot sekarang mulai sepi karena udah banyak sekali angkutan-angkutan yang lebih modern kayak ojek online ya, atau mobil online gokar ya. Dan juga pemerintah juga punya armada bis. Nah ini kalau lurus ini ke Bukit Tengtung apa Tingtung gitu. Sepanjang jalan juga banyak warung-warung ya. Bisa melihat daerah bawah Purwokerto tentunya. Ini seperti ini nih. Di sepanjang jalan tuh banyak warung seperti ini sekarang. Dulu itu nggak ada teman-teman, cuma warung aja. Warung, bener warung satu, warung nggak ada tempat lesehan kayak gini nih. Nah, sebentar lagi kita akan melewati apa ya? Saya lupa. Ya, kita lihat aja di bawah. Jalannya emang berkelok-kelok karena apa ya gitulah. Nasdem, Marin. Nah ini yang saya bahas tadi, banyak warung lesehan, jadi jangan khawatir teman-teman soal harga. Tentunya ada perbedaan harga di tempat wisata berurusan langsung antara tempat seperti tadi ya. Jadi untuk harga normal, harga wajar tempat wisata. Nah ini di bawah ini ada badminton, ada Baturaden Adventure Forest ya. Ini dipakai buat kegiatan alam yang saya bahas tadi. Di sini juga bisa camping ceria ya, atau ini outbound di badminton di Baturaden Adventure Forest. Dan selanjutnya kita akan masuk atau ngelewatin yang namanya Telaga Sunyi ya. Telaga Sunyi kalian bisa searching di Instagram atau di Google. Telaga Sunyi itu telaga yang airnya benar-benar air jernih. Jadi teman-teman bisa diving atau menyelam ke bawah. Tingginya tuh dalamnya sekitar 7 meteran kalau nggak salah, silakan kalau salah koreksi saja. Kalau lagi jernih emang itu kelihatan banget sampai bawah. Banyak para hobis ataupun youtuber yang sudah mencoba menyelam ke bawah, dan emang tantangannya luar biasa karena kita harus berhadapan dengan yang mana tekanan air. Kemudian bagi yang fobia kedalaman air kayak saya itu sangat menantang. Nah ini dia pintu masuk Telaga Sunyi di depan saya nih. Nah ini nih depan. Nah, ini Telaga Sunyi. Kalau lagi mendung kayak gini pasti airnya gelap, mungkin nggak kelihatan dan suasananya agak horor. Kalau saya sarankan kalau misalkan nggak pro amat kayak saya yang agak fobia, mungkin nyelamnya atau nyeburnya pas lagi cerah pas siaran matahari. Nah ini kita masuk ke hutan pinus limpaphus nih. Ini. Nah ini sepertinya udah selesai ya teman-teman untuk area wisata. Dari area sini udah selesai, kedepannya itu udah nggak ada lagi ya, cuma area terbuka. Di depan juga ada BPU Sapi Perah, dan sudah sampai sini aja. Mentoknya di hutan pinus limpaphus ya. Itu ya salah satu tempat yang rame, dan itu juga bisa dipakai buat camping ground, camping area, camping ceria ya. Teman-teman yang mau camping, ada 3 tempat pilihan di
di area wisata Batu Raden. Yang pertama tadi ada di Wahana Wisata Batu Raden atau Kebun Raya Batu Raden. Yang kedua ada di Batu Raden Adventure Forest. Yang ketiga ada di terakhir di Hutan Pinus Limpakuwus ya. Nah, tapi kalau menurut saya yang rekomend itu di Hutan Pinus Limpakuwus karena pemandangannya lebih banyak, lebih indah karena kita bisa melihat area bawah ya, kotaan ya. Jadi kayak merasakan camping di gunung ya. Ini emang di kaki gunung ya. Kayak kita bakal puter arah teman-teman ya. Kita mampir melipir dulu, kita puter arah. Yep. Oke teman-teman, jadi sekarang kita berpindah jalur. Nah ini sekarang saya berada di dekat gerbang Batu Raden ya. Tadi kalau ke kanan itu ke area Limpakuwus, lokal wisata dan lain-lain. Sekarang kita ambil ke kiri, nah ke sini. Nah untuk yang di sini nanti ada beberapa tempat wisata juga yang bakal saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya. Jadi langsung aja yuk kita lanjut. Nah ini ada Hotel Grand Kanaya. Nah untuk gerbang ke kanan itu ada beberapa wisata seperti taman ya, kemudian ada curug-curug juga ya. Yang tadi saya maksud pas mau masuk itu kan saya bilang ada namanya Curug Benggala, Curug Bayan. Nanti kita ngelewatin, nanti kita coba lewatin ya. Jalan ke arah Curug Bayan sudah kelewatin teman-teman. Sudah kelewatin tadi yang sebelah kanan. Terlalu fokus di jalan malah lewat. Udah kita lanjut aja. Nah ini mungkin terakhir ya, karena ini udah mendung mau hujan, saya harus sampai rumah. Nah ini tempat wisata yang lumayan ramai juga bagi lokal wisatawan, bagi wisatawan dari luar. Nah ini dia sebelah kanan saya nih. Ini udah ada beberapa bis parkir dan nama tempat wisatanya adalah Small World ya. Jadi ini tempat wisata yang emang dikhususkan untuk keluarga ya, untuk menikmati family time ya. Jadi silakan berwisata saja ke Small World. Nah, jalannya juga udah akses bis, baik itu dari jalur utama maupun dari jalur ini ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya persembahkan buat teman-teman untuk solo riding atau motovlog edisi kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat menikmati perjalanan ini. Jangan lupa untuk terus selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan tentunya subscribe teman-teman ya. Apabila ada saran tempat mana yang harus saya sambangi atau saya lewati atau saya review, silakan tulis saja, ketik saja di kolom komentar. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.